Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus, apabila saya sudah berjamaah di masjid, kemudian ketika sampai rumah istri mengajak saya untuk sholat berjamaah, bagaimana sikap saya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita ketahui bersama adalah sholat itu jenisnya ada berbagai macam. Secara ringkas terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah sholat dengan niat adaan, yaitu sholat yang kita lakukan tepat pada waktunya, tidak keluar waktu, kecuali apabila ada udzur-udzur tertentu, alasan tertentu semisal di jamak, dan kemudian sholatnya sah. Ini disebut sebagai adaan. Yang kedua adalah sholat dengan macam kodoan. Apa itu kodok? Yaitu apabila kita sudah meninggalkan waktu sholat dalam keadaan belum sholat, atau sudah sholat ternyata sholat kita belum sah, sehingga kita ganti sholat kita ketika waktu sholatnya sudah habis. Maka ini dinamakan sholat kodok. Yang ketiga adalah jenis sholat dihormatil waktu. Apa itu? Apabila kita pada sebuah keadaan yang sebenarnya kita tidak sah untuk sholat, tapi keadaan tersebut tidak bisa kita lepas, sehingga pada masuk waktu sholat tetap sholat, tetapi sholatnya tidak sah. Itulah yang dinamakan dihormatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Semisal orang yang mengalami penyakit salisil baul, selalu keluar kencing, nggak bisa berhenti. Tiap 2 detik keluar kencing, tiap 2 detik keluar kencing. Maka bagaimana? Tetap wajib sholat. Sholatnya adalah lihormatil waktu. Nah nanti ketika dia sembuh, baru wajib dikodok. Selain adaan, kodoan, dan dihormatil waktu, ada jenis yang keempat, yaitu jenis sholat i'adatan, i'adah. Apa itu sholat i'adah? Yaitu sholat kita sudah sah, dilaksanakan tepat pada waktunya, dan kita mengulangi sholat lagi yang kedua kalinya. Maka mengulang sholat inilah yang disebut sebagai jenis sholat i'adah, sebagaimana pertanyaan tadi. Jadi i'adah itu diizinkan oleh syariat asalkan ada sebabnya. Sebab i'adah itu ada 2. Yang pertama adalah sebab i'adah untuk bertabarruk, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah sholat di Masjid Quba, sudah sholat duhur berjamaah bersama dengan imam. Setelah selesai duhur, tiba-tiba Nabi Muhammad datang sampai di Masjid Quba, dan Nabi Muhammad belum sholat duhur. Akhirnya Nabi Muhammad sholat duhur, dan para sahabat yang rumahnya di dekat Masjid Quba mengulangi sholat duhurnya untuk yang kedua kali karena ingin bertabarruk menjadi makmum di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tahu dan beliau mendiamkan. Artinya ini adalah sunnah takririyah, disetujui oleh Nabi Muhammad. Maka ini adalah sebab yang pertama. Dan bisa kita lakukan di zaman sekarang. Apabila kita sudah sholat, lalu kemudian ada ulama tahu-tahu sholat, dan kita mengulangi lagi sholat bersama dengan para ulama. Ini hukumnya boleh, sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah sebab bersedekah. Dalilnya suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW sudah selesai sholat, sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Lalu kemudian di situ ada satu orang sahabat yang belum sholat. Akhirnya dia masuk ke masjid dan sholat sendiri. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan kepada kelompok para sahabat tadi, apakah ada di antara kalian yang mau bersedekah untuk saudara kalian? Para sahabat bingung, dikira sedekah dengan dinar, sedekah dengan dirham, sedekah dengan uang. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, temanilah saudaramu untuk sholat, sehingga yang awal mulanya sholat sendiri menjadi sholat berjamaah. Nah, berarti dalam kasus ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dan dicontohkan oleh para sahabat berdasarkan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Ada juga para sahabat yang bajunya cuma satu, baju yang pantas dipakai untuk sholat. Akhirnya dia sholat bersama dengan Nabi di
di masjid, lalu kemudian beliau pulang bersama dengan istrinya. Lalu kemudian ada sahabat yang bergantian baju dengan istrinya. Dalam riwayat yang lain ada sahabat yang sudah berjamaah dengan Nabi Muhammad lalu kemudian pulang mengimami sholat bersama dengan istrinya. Berarti jawabannya diperbolehkan. Tetapi yang perlu diingat, ada syarat dalam pelaksanaan i'adah. Apa syaratnya? Ada dua kata para ulama fikih. Syarat yang pertama, i'adah ini harus dilakukan masih pada waktunya. Artinya kalau waktu sholatnya habis, mau i'adah nggak boleh. Harus waktu sholatnya masih ada. Yang kedua, bolehnya i'adah hanya boleh 1 kali. Artinya kalau i'adah 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya, hukumnya tidak boleh. Sehingga ini jawaban mengenai sebab i'adah ada 2 dan cara ketentuan untuk diperbolehkan i'adah juga ada 2. Semoga bisa dipahami sebagai keterangan yang utuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.